Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-1 ingin mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Fikih, Usul Fikih, dan Syariah. Langsung ke materi yuk. Fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab yaitu faqiha yafqahu faqihun, yang artinya mengetahui, memahami sesuatu, dan menurut bahasa artinya pengetahuan atau pemahaman yang mendalam atau tafahum. Dengan kata lain, bahwa fikih adalah ilmu tentang kumpulan hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia ditinjau dari apakah perbuatan itu diharuskan, wajib, sunnah, atau haram untuk dilakukan, yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci berupa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang bercabang darinya yang berupa ijma dan ijtihad. Lalu, objek kajian ilmu fikih adalah segala perbuatan atau perkataan dan tindakan mukallaf atau orang muslim yang sudah mampu dibebani hukum, sudah balik dan tidak gila dari segi hukum, termasuk hukum-hukum yang mensifati perbuatan para mukallaf itu sendiri, seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, sah, batal, dan lain sebagainya. Lalu, untuk ruang lingkup fikih mencakup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi saat itu, yang mencakup kajian Al-Quran dan hadis. Sedangkan objek kajian fikih menurut Mustafa Ahmad Zarqa yang lahir dari perbuatan, perkataan, dan tindakan para mukallaf itu dibagi menjadi 6, antara lain, yang pertama, hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, yang selanjutnya dinamakan dengan fikih ibadah, misal sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, ketentuan nasab, dan lain-lain. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan hukum antar sesama manusia atau hubungan sosial, khususnya yang menyangkut masalah ekonomi dan jasa, misal jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Yang keempat, hukum yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, seperti qiyas, diyat, hudud, dan sejenisnya. Yang kelima, hukum yang berkaitan dengan masalah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah dan antar negara satu dengan negara lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam, hukum yang mengatur etika pergaulan antar sesama manusia dalam tatanan kehidupan sosial. Selanjutnya, usul fikih. Usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan sumber-sumber syara. Dengan kata lain, usul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. Untuk objek pembahasan usul fikih adalah syariat yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum, baik dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah. Dan ruang lingkup usul fikih secara garis besarnya, usul fikih terdiri dari 2 pembahasan. Yang pertama, pembahasan dalil-dalil syam'iyat atau Al-Quran dan Sunnah dalam rangka penetapan hukum-hukum syara. Yang kedua, pembahasan hukum syara dari segi penetapan dari dalil-dalilnya. Selanjutnya, syariah. Syariah adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebab adanya yang lain. Secara bahasa, berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang lurus. Syariah bermakna pula agama yang ditetapkan Allah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Syariah tersebut memuat hukum-hukum Allah. Pengertian syariah menurut istilah adalah segala titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, nama bagi hukum-hukum amaliyah yang berbeda menurut Rasul yang membawanya yang datang mengoreksi syariat sebelumnya. Dan untuk ruang lingkup syariah adalah semua yang mencakup keseluruhan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan termasuk diantaranya adalah muamalah yang mengatur tentang peraturan atau sistem kehidupan manusia. Lalu, apa sih hubungan syariah, fikih, dan usul fikih?
Hubungan syariah, fikih, dan usul fikih yaitu kata syariah mempunyai konotasi hukum yang suci sepenuhnya dan mengandung nilai-nilai uluhiyah. Untuk fikih merupakan ilmu tentang syariah. Adapun usul fikih adalah turuk al-istimbat, yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa atau linguistik maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah usuliyah lainnya agar fikih yang dihasilkan meraih sebanyak mungkin nilai-nilai syariah. Kata syariah mengingatkan kita kepada wahyu dan sunnah Nabi, sedangkan fikih mengingatkan kita kepada ilmu hasil ijtihad. Untuk mengaktualisasi syariah di dalam kenyataan hidup, digunakan usul fikih dan kaidah fikih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.